Sejarah pasar modal di Indonesia diawali dari penjajahan kolonial VOC Belanda. Pasar modal di Indonesia resmi berdiri pada 14 Desember 1912 di Batavia. Namun pada tahun 1918, pasar modal Indonesia harus tutup karena adanya gejolak ekonomi yang muncul akibat Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Kendati begitu, pasar modal di Indonesia kembali dibuka pada tahun 1977 oleh Presiden Soeharto dengan nama Bursa Efek Jakarta. Walau dalam perkembangannya di rentang tahun 1977 hingga 1987, pasar modal Indonesia masih lesu karena berbagai masalah seperti prosedur emisi saham dan obligasi yang terlalu ketat atau harga saham yang berfluktuasi. Saat itu, PT Semen Cibinong menjadi perusahaan pertama yang tercatat dalam Bursa Efek Jakarta. Setelah pemerintah melakukan deregulasi pasar modal di tahun 1987, barulah gairah pasar modal di Indonesia kembali mengalami peningkatan. Salah satu kebijakan baru yang ditetapkan pada saat itu yaitu dihapuskannya biaya pendaftaran emisi efek yang sebelumnya dipungut oleh Bapepam dan memberi batasan fluktuasi harga saham di Bursa Efek. Selain itu, kebijakan pengenaan pajak atas bunga deposito juga menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi dampak positif dalam perkembangan pasar modal, karena artinya pemerintah memberikan perlakuan yang sama antara sektor perbankan dan juga sektor pasar modal. Pemerintah juga memberikan dorongan kepada pasar modal yang lebih besar agar swasta bisa berpeluang untuk menyelenggarakan bursa, sehingga investor di luar Jakarta dapat dengan mudah untuk bertransaksi. Selain deregulasi dalam pasar modal, pemerintah juga membentuk Kustodian Sentral Efek Indonesia, Clearing dan Penjamin Efek Indonesia, reksadana, serta manajer investasi. Di tahun 1989, sudah tercatat 37 perusahaan go public yang sahamnya berada di dalam daftar Bursa Efek Jakarta. Kemudian perkembangan ini berlanjut dengan berdirinya bursa swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya pada 16 Juni 1989 yang dilanjutkan dengan pendirian Bursa Paralel Indonesia pada 2 April tahun 1991 dan PT Bursa Efek Jakarta pada 13 Juli 1992 yang menggantikan peran Bapepam sebagai pelaksana bursa. Kemudian transaksi jual beli saham di Jakarta yang sebelumnya dilakukan secara manual juga berubah menjadi sistem otomatis yang memasangkan harga jual dan harga beli saham. Sistem ini dikenal dengan nama Jakarta Automatic Trading System yang diperkenalkan di tahun 1995. Perdagangan saham pun berubah menjadi scriptless trading, yaitu perdagangan saham tanpa warkat atau bukti fisik kepemilikan saham. Seiring berkembangnya teknologi, bursa kini menggunakan sistem perdagangan jarak jauh atau disebut pula dengan sistem remote trading. Pada tahun 1995, tepatnya tanggal 22 Juli, Bursa Efek Surabaya melakukan merger atau penggabungan dengan Indonesian Parallel Stock Exchange. Sehingga pada saat itu Indonesia hanya memiliki 2 bursa efek saja, yaitu Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta. Kemudian di tahun 2007, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya melakukan merger menjadi Bursa Efek Indonesia hingga sekarang. Mergernya kedua perusahaan ini disusul pula dengan peresmian logo baru sekaligus menandai dimulainya perdagangan hari pertama di Bursa Efek Indonesia pada 7 Januari 2008.